Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Saya Ahmad Bayu Surya, nomor absen 4. Saya Alvira Putri Aulia, absen 6. Saya Zara Tisiawan, absen 14. Saida Bagus Kedera Mardana, absen 27. Saya Karina Wijaya Rahayu, nomor absen 31. Nah, pada video kedua atau praktikum kedua ini kita akan membahas mengenai subnetting IP. Atau cara menghitung IP lebih mudahnya dari kelas A, B, C, dan D. Untuk pelaksanaannya, kita sudah selesai membuat video di hari Rabu pada mata pelajaran PKPJ atau PPJ oleh guru mata pelajaran produktif, yaitu Pak Andi Prayoga. Untuk videonya bisa disaksikan teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjut ke video kedua, praktikum kedua subnetting IP version 4. Dasarnya yaitu subnetting ini sebuah tata cara membagi network menjadi beberapa subnetwork atau network peranakannya yang dilakukan terhadap IP kelas A, B, dan C. Kita langsung aja ke bagian penghitungan subnettingnya. Ada dua cara lama dan baru. Cara lama dibagiannya menjadi dua. 4 hostnya itu sebagai net ID dan 4 lagi sebagai host ID. Kemudian yang cara baru dibagi jadi tiga, ada ada 4 net ID, kemudian satu subnet ID dan lagi satu lagi host ID. Di sini ada penjelasannya untuk network dan broadcast. Kita lewati saja, kita langsung aja ke intinya, yaitu dalam penghitungan subnetting dengan menggunakan IP binary atau saya mengenalnya sebagai wildcard ya. Di sini kita disediakan sebuah IP address 192.168.1.1 dengan trafiknya /26. IP binary yang kita gunakan sebagai berikut. Kita mengetahui angka tersebut dari matematika, yaitu angka biner, yaitu 0 dan 1 atau benar dan salah. Di sini kita bisa dilihat ya. Untuk oktet yang pertama, ini bukan oktet sih, lebih tepatnya bilangan yang pertama. Kelompoknya seperti berikut. Ini kelompok kedua, ketiga, dan keempat kita hasilkan dari angka berikut 192 hasilnya adalah 11, kemudian 0000, nolnya ada 5, kemudian 168, 10, 10, kemudian 1000. Untuk 1 berarti nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ke-8 1. Selanjutnya 1 sama juga. Namun di sini kita menggunakan 00, 00, 10, 10. Kenapa demikian? Karena yang di bagian akhir, di bagian subnetting ini adalah host ID. Kita yang garis bawahi untuk cara penghitungan subnetting di bagian netmask atau subnetworknya. Di sini kita hasilkan 255, 255, 255, kemudian 192 seharusnya. Cuma di sini ada salah ketik, jadinya 255, 255, 255, 255, 192. Dihasilkan melalui sebuah 4 bilangan oktet. Satu oktet ada 8 angka biner. Di sini ada satunya 8 kali, satunya 8 kali lagi, kemudian satunya 8 kali pada oktet ketiga, dan terakhir di oktet yang keempat 11000000 atau 2. 1 tambah 1 2. Seperti berikut, kita jumlahkan dan hasil dari CIDR untuk penghitungan adalah 26. Kita akan lanjut ke bagian network sama seperti yang di atas, cuman kita balik lagi. Kita balik dari belakang ke depan ya teman-teman dan Bapak Ibu guru pengajar. Di sini kita untuk oktet keempat kita ganti ke oktet pertama. Kemudian oktet kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kita ubah lagi karena kita menggunakan 168, otomatis kita menggunakan 10, 10, 1000 sebagai berikut. Kemudian satunya sama sebagai yang IP binary. Dan terakhir karena 0 kita nolkan. Tampil di 0 di belakangnya saja, di depannya 2. Kemudian kita lanjut ke broadcast sama seperti yang di network. Hanya saja di sini kita mendapatkan 63 ya. Karena hasil di belakangnya kita mendapatkan 00, 11, 11, 11, tentunya ada 6. Lanjut ke bagian IP subnet, kita mendapatkan 4 buah subnetwork atau 4 buah network. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari 2. Kemudian kita pangkatkan, kita bagi 26 dikurangi 24. Jadi kita 2 kalikan 2, yaitu hasilnya 4. Jadi hasilnya 4 buah network. Selanjutnya ada jumlah IP
Di sini ada 2 pangkat 32 kurangi 26. Tinggal kita kurangi, kemudian tinggal kita kalikan saja. Hasilnya ada 64 host. Untuk usable IP ini kita gunakan untuk network dan broadcasting IP, yaitu tinggal kita pangkatkan, kemudian kita kurangi, dibagikan pangkat 2 lagi, hasilnya 62. Untuk range IP atau block range, kita gunakan di sini adalah 1.0 atau yang awal, hingga kita bagikan di 63. Dapat 63 ini dari mana? Kita harus mengetahui dulu usable IP-nya berapa. Kemudian kita tambahkan 1 dari block range awal. Jadi hasilnya 63. Sebagai berikut, dijelaskan juga di sini ada tabelnya untuk pembentukan subnet dalam penghitungan biner. Kita lanjut saja ke penghitungan subnetting graph dan table. Ini terbilang lumayan sedikit mudah. Cuman kita harus luar kepala ya. Daripada menggunakan wildcard yang pasti matematis. Ini contohnya traffic 24 berarti 255. Kemudian ada slash 25, ada 127, 128, dan 255. Slash 26 ada 63, 64, 127, 128, 191, 192, dan 255. Begitu pula pada traffic 27. Hasilnya sama seperti berikut. Kita lanjutkan lagi ke ini contoh tabelingnya. Kelas C ya. Nah, kita langsung lari saja ke bagian percobaan atau skenario-nya. Kita ada 2 simulasi subnet. Subnet di lab 1, 192, 168, 10. Kemudian yang di lab 2, ada 192, 168, 1164. 164, 64 maksud saya ya. Di sini kedua-duanya menggunakan traffic 26, sama. Berarti kita menggunakan traffic 26, saya akan samakan menggunakan 192 sesuai dengan di tabel subnetting kelas C ya. Sini saya gunakan 192 saja. 192. Oke, kita langsung aja ke percobaan ya maksud saya. Kita disediakan 2 skenario topologi sebagai berikut. Ada pusatnya sebagai manage router, di puncaknya ada router 1, kemudian ada lab 1 dan lab 2 dengan menggunakan manage switch. Ada 2 di situ. Kemudian di bawahnya percabangannya ada klien yaitu PCPT. Kita lanjut lagi ke praktikum 2-nya. Langkah percobaannya adalah kita lakukan subnetting dengan melakukan pengiriman simpel PTU atau surat cinta. 1 ke PC 3, 1 ke PC 4, kemudian 2 ke 5, 3 ke 6. Kita coba dulu. Kita bisa lihat di pojok kiri atas menu ada tulisan simpel PTU. Atau kita tekan P saja. 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 6. Kemudian tambahkan lagi 1 ke 4 dan di akhir. Di sini karena saya menggunakan real time, hasilnya terlihat jelas berhasil. Kenapa demikian? Karena kita sudah selesai menerapkan namanya subnetting IP beserta menggunakan gateway atau IP gateway. Fungsi dari IP gateway adalah sebagai alamat rumah kedua selain IP address. Kita lihat dulu di bagian simulasinya. Bagaimana sih? Kita tes dulu di sini. Nah, kita mulai ya. Kita coba. Ini 1 ke 3 sudah berhasil. Untuk percobaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, PC 1 ke 4 juga berhasil. Kemudian yang kedua, PC kedua ke PC 5 berhasil. Terakhir PC 3 ke PC 6 berhasil. Dan di sini saya lupa peringatan buffer full. Untuk menanggulangi perihal berikut, kita tinggal melakukan clearing event di sini. Kita kembali lagi ke real time. Kita akan lakukan langkah kedua, yaitu adalah tracing atau tracer. Kalau di command prompt ya. 1 ke 3, 1 ke 4. Saya coba dulu. Kita buka CMD atau command prompt. Kita masukkan perintah tracer. 192, 168, 1, 3. Di sini hasilnya berhasil. Kenapa demikian dikatakan berhasil? Karena trace-nya sudah selesai komplit dan tidak ada RTO atau failure. Di sini hanya menggunakan dari manage switch saja. Jadi langsung dilempar ke switch, kemudian dilempar lagi ke targetnya. Kita coba lagi. Tracer. Kita gunakan PC 4 ya di sini ya. 65. Saya coba. Ini masih tracing.
Kita tunggu prosesnya saja. Di sini masih bintang. Bintang dapat saya katakan sebagai masih inexecutable atau RTO, request timeout. Jadi kita tunggu dulu beberapa saat hingga benar-benar sukses. Sini trafiknya masih sama. Request timeout. Maaf. Kita coba percepat dulu. Di sini RTO hingga dia berakhir. Kenapa demikian? Karena di sini host control dari PC1 ke PC4 tidak bisa membaca satu sama lain. Jadi menghasilkan request timeout di bagian tracing. Seperti tersebut. Kita tes dulu menggunakan PC2. Saya close. Kita coba sekarang menggunakan dari PC2 ya. Tracer. Kita masukkan IP dari komputer atau PC5. 166. Coba. Masih sama. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena inaccessible atau tidak bisa diakses melalui sebuah router switch. Jadi sehingga dapat saya simpulkan, subnetting IP ini hanya berfungsi untuk membagikan subnetwork atau anakan dari jaringan. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk PDU, dia hanya mengirimkan simple package. Sehingga dapat saya katakan package ICMP-nya berhasil. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke video awal. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Untuk kesimpulan dapat dibacakan oleh Karina. Silakan. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah perbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan jumpa lagi di video selanjutnya.